wassalatu wassalamu alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin maulana alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Haji Gong Matahir HS selaku pembina Yayasan Ibadah Amaliyah Mutiara Islami. Yang terhormat kepada Ibu Anggi Rahmawati SPD selaku Ketua Yayasan Ibadah Mulia Asli Islami. Yang terhormat kepada Ibu Leli Nurleli SEMPD selaku Direktur Pendidikan Mutiara Islami Plus. Yang terhormat juga pada pemateri kita hari ini, Ustadz Muhammad Busairi SPD. Juga yang terhormat kepada seluruh karyawan dan guru Mutiara Islami Plus, juga anak-anakku dari SMP dan SMA yang telah menghadiri Zoom ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, dan dipermudahkan dalam sesi Zoom meeting yang insya Allah berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliau lah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini dimulai, marilah saya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aisyah Oleh Rahma. Saya akan memandu jalannya materi hari ini. Adapun susunan acara kali ini yakni yang pertama ada pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu sambutan-sambutan. Yang keempat ada pemaparan isi materi, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Yusuf. Untuk Bapak Yusuf, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla Allah. alladhi barakna hawlahu linuriyahu min
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام Allah. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca, mendengarkan, mendapat syafaat dari Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama ada sambutan dari Kepala Sekolah SMP Mutiara Islami Plus kepada Ibu Woro Sutrisnawati SE. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saya hormati Ibu Leli Nurleli SE MPD selaku Direktur Pendidikan Sekolah Mutiara Islami Plus beserta staf. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan SMP, Pak Safruni selaku Wakasek SMP, Pak Yusra Meldia SAG selaku Kepala Sekolah SMA Mutiara Islami Plus, dan Ibu Umi Kulsum SPD selaku Wakasek SMA Mutiara Islami Plus. Yang saya hormati Al-Ustadz pemateri kita pada hari ini yaitu Ibu banggakan, Ibu sayangi siswa-siswi SMP dan SMA Mutiara Islami Plus. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah, ya, walaupun dalam kondisi masih pandemi dan kita daring. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ananda semua, ya, dengan momentum Isra Mi'raj, ya, yang kita peringati hari ini, ya, nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz, ya. Di sini itu tidak panjang lebar dan hanya ingin memberi pesan saja kepada kalian, ya, dengan adanya Isra Mi'raj kali ini, ya, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ananda, ya, semua, marilah minimal, ya, untuk keseharian kalian, ya, dimulai dari sholat 5 waktu, kalian mulai untuk sholat 5 waktu tepat waktu, ya. Dari pembiasaan kalian, insya Allah dengan sholat 5 waktu tepat waktu, ya, kalian sudah berdisiplin dalam nanti
dalam segala hal akan mengikuti. Kalau kalian sholatnya saja waktunya sudah disiplin, maka nanti ya hal yang lain seperti belajar dan hal-hal yang lain kalian pasti akan bisa disiplin, ya, bisa mengatur waktu, ya. Karena apa? Sholat itu kan adalah tiang agama dan hal yang utama. Kalau sholatnya saja sudah benar, tepat waktu, ya, insya Allah yang lain juga mengikuti. Ya. Itu pesan Ibu, yaitu dengan bahwa marilah meningkatkan iman dan takwa kita dengan sholat 5 waktu tepat waktu, kalian berdisiplin dalam waktu sholat, ya, nanti yang lain juga akan mengikuti, ya. Selain itu, ya, karena masa pandemi kita jarang frekuensi kita, ya, untuk ketemu guru di sekolah juga kita masih jarang, ya. Ibu mohon tetap jaga karakter kalian, ya, dari perkataan maupun perbuatan. Baik. Dan tidak lupa membantu orang tua, ya. Jadi mungkin di rumah tidak terfokus dengan gadget kalian, tetapi kalian harus juga membantu orang tua, ya. Minimal itulah yang kalian lakukan, ya, untuk kebiasaan kalian. Mungkin tidak banyak dari Ibu, terima kasih, ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ya. Tetap semangat, ya. Jangan kendor belajarnya, ya. Dan ikutin acara hari ini sampai selesai kalian pahami dan kalian nanti laksanakan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini sampai sini. Kenapa nggak Umi? Terima kasih kepada Ibu Waro Sutrisnowati SE yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Sebelum kita lanjut ke sambutan selanjutnya, teman-teman bisa on cam biar kita lihat nih kesiapan kalian untuk mengikuti kegiatan hari ini. Coba on cam semuanya. Nah, biar kelihatan muka ganteng dan cantiknya. Ayo, udah mandi belum? Belum ya? Nah, pintar. Oke, kita lanjut ya ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMA Mutiara Islami Plus kepada Bapak Yusromil Dia SAG. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nur Aisyah yang MC memberi waktu buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur Sekolah Mutiara Islami Plus, Ibu Leli Nurani SMPD, yang sama-sama kita hormati pula seluruh kabid yang hadir pada room kali ini. Yang saya hormati juga Kepala Sekolah SMP Mutiara Islami Plus, Ibu Waro Sutrisnowati SE, beserta Wakil Bapak Sapruni SPDI, dan yang saya hormati juga Ibu Umi Kulsum selaku Wakil SMA Mutiara Islami Plus, dan seluruh Bapak Ibu Guru yang hadir di room pada pagi hari ini, dan yang Bapak cintai, Bapak banggakan seluruh siswa-siswi SMP dan SMA Mutiara Islami Plus yang sudah hadir berkenan mengikuti kegiatan kita pada hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Pertama dan yang paling kita banggakan, tak lupa Al-Mukarram, Al-Ustadz
Muhammad Busairi SPD yang sudah meluangkan waktu untuk hadir buat menyapa, bersilaturahmi, dan berbagi keilmuan kepada kita pada pagi hari ini. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita bermunajat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat bisa bertatap muka meskipun dalam keadaan daring, nikmat bisa menikmati segala kehidupan yang kita miliki pada hari ini. Semua atas kehendak Allah. Salawat beserta salam henti-hentinya kita limpah surah pada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak sekalian, pagi hari ini dalam sambutan ini Bapak hanya mengingatkan kepada kalian sesuai yang dibacakan oleh Bapak Yusuf tadi di awal pembukaan acara, bahwasanya Allah sudah berkenan mengirim, menghibur Nabi besar Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, mulai dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha. Dalam satu malam bisa membuat hidup kita berubah dengan menghasilkan sholat 5 waktu. Tapi perjalanan panjang Isra Mi'raj ini tidak bisa akan diurai dalam waktu singkat. Mungkin nanti Al-Mukarram Ustadz Muhammad Busairi akan menjelaskan bagaimana pentingnya kita mengambil pelajaran dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi pada pagi hari ini Bapak hanya menyampaikan kepada kalian bahwasanya barometer amaliyah keibadahan kita pada dunia ini tentang sholat akan membuat kita ibadah yang lain itu akan lebih baik. Makanya dikatakan sholat itu adalah kunci dari segala amal perbuatan yang lain. Bila sholat kita baik, maka insya Allah amal-amal ibadah yang lain akan baik. Bila sholat kita tidak baik, maka amal-amal yang lain dianggap tidak baik. Jadi mari sepanjang waktu kita memperbaiki ibadah sholat kita. Sehingga ketika Allah memfirmankan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu benar-benar ada dalam diri kita. Pak, saya rajin sholat, tapi rajin juga maksiat, berarti sholatnya belum benar. Tapi kalau orang yang sholatnya sudah benar, pasti segala amaliyahnya sudah baik. Apapun dia akan berpikir, wah ini dosa apa pahala, ini baik atau tidak baik, akan dipertimbangkan bagi yang sholatnya benar. Makanya kita di peringatan Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah ini, mari kembali kita sama-sama bagaimana mengintrospeksi diri kita. Bukan mengintrospeksi diri orang lain, tapi diri kita dulu. Sudah benarkah sholat kita apa belum? Karena kuncinya sholat. Sholat itu pembuka untuk amal-amal yang lain. Percuma kita sedekah 10 juta, 1 M, tapi sholat gak benar. Sayang sekali duit habis, ibadah, pahala nggak dapat. Jadi mumpung kalian nih masih muda, remaja, sudah saatnya memperbaiki sholat dari sekarang. Kata Rasul, orang tua sholat itu disukai Allah, tapi Allah lebih suka dengan anak muda yang rajin sholat. Rajin memperbaiki sholatnya, rajin memperbaharui sholatnya. Memperbaharui dari sini bukan sholat subuh jadi 5 rakaat, bukan. Tapi bagaimana kekhusukannya itu terus terjaga. Sholat subuhnya masih jam 5:30, ya diperbaiki. Jadi waktu azan subuh datang ke masjid atau musola yang terdekat dengan rumah kita. Lalu kita sholat berjamaah, itu mulai namanya memperbaiki sholat. Dan kurangilah sholat yang tidak jarang-jarang melakukan sholat. Ini banyak nih siswa kita masih terindikasi sholat subuh masih kesiangan, sholat asar kesorean, sholat isya ketiduran. Nah, ini harus segera diperbaiki agar segala apa yang kita lakukan menjadi berkah dan mendapat ridho oleh Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan? Paham, Pak. Oke. Ya, semoga bisa memahami ini. Paham, Pak. Nanti insyaallah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Busairi akan menjelaskan kepada kita lebih rinci lagi gimana sih sebenarnya sholat diperoleh ketika Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW.
Dari Bapak nggak banyak, itu saja. Mungkin kalian nggak sabar lagi menunggu Ustaz untuk menyampaikan tausiah mau'izatul hasanahnya pada kita semua. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusra Meldia SAG yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama teman-teman, yaitu tausiah dari narasumber kita, Ustadz Muhammad Husairi SPD, dalam peringatan Isra Mi'raj 27 Rajab 1943 Hijriah hari ini, dengan tema Kisah Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Ruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faqad aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, keluarga besar Yayasan Mutiara Islami Plus. Yang saya hormati, yang saya muliakan, keluarga besar lembaga SMP, SMK, SMA Mutiara Islami Plus. Yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Alladzi lam yudhkar ismuhu ta'ziman wa takriman, yang mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada semuanya. Tidak lupa kepada guru dan staf, karyawan, baik lembaga maupun yayasan. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga kepada siswa-siswi pelajar Mutiara Islami Plus yang saya banggakan, yang saya cintai. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh-soleha. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan lautan dan ombaknya yang berdebur, dan juga menginginkan kepada kita sekalian hamba-hambanya agar menjadi hamba yang bersyukur, manusia yang bersyukur dan juga bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada para sahabat, Ayah kepada keluarga Rasul, para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan kepada semuanya, kita semua sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bersyukur alhamdulillah dengan nikmat Allah yang begitu besar, nikmat Allah yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Kita alhamdulillah di hari yang sangat cerah ini kita berada di rumah masing-masing, walaupun dalam keadaan di rumah masing-masing, tetapi kita tetap semangat untuk mengkaji kajian peringatan Isra Mi'raj Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan walaupun tidak bermuajahah, walaupun tidak bertatap muka, walaupun tidak berkumpul, tetapi insya Allah semangat kita untuk menuntut ilmu,
untuk mengkaji kajian Isra Mi'raj. Tidak sedikit pun semangat kita berkurang. Tapi insya Allah, Allah pun tidak akan mengurangi pahala dari kita sekalian. Mudah-mudahan menjadikan wasilah bagi kita. Allah berikan kemudahan bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Mustami'in yang berbahagia. Baru kemarin kita merayakan suatu peristiwa yang sangat penting. Kemarin kurang lebih tanggal 27 bulan Rajab. Yang mana di bulan Rajab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana setiap bulan Rajab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, doanya yang sering kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Qasidana. Ketika datang bulan Rajab, ketika datang bulan Sya'ban, minta diberkahkan umurnya. Maksud diberkahkan di situ, maksudnya yaitu bertambah imanannya, terus bertambah ketakwaannya, terutama para umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kurang khusyuk, kemudian hanya sholat tahajudnya dikerjakan oleh kita sekalian dengan datangnya bulan Rajab dari keberkahan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Rajab pun juga ini merupakan tadzkirah, merupakan peringatan bagi kita sekalian bahwa sesungguhnya bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang penuh ampunan akan sebentar lagi akan tiba, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya Rasul meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berkahkanlah kami dengan datangnya bulan Rajab, berkahkanlah kami dengan datangnya bulan Sya'ban, dan juga sampaikanlah umur kami bertemu dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para mustami'in yang berbahagia, oleh karena itu di dalam bulan Rajab ini terjadi suatu peristiwa yang penting. Maka dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk sedikit membahas kisah-kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dan juga dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Para hadirin yang berbahagia, para mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dinamakan dengan Isra Mi'raj. Mungkin ini kita sudah tahu sekali, mungkin sekalian kita sudah mengetahuinya, bahwa yang dinamakan dengan Isra adalah diperjalankannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh siapa? Oleh Allah. Pada waktu kapan? Pada waktu malam dari Masjidil Haram yang berada di Mekah, Arab Saudi, sampai ke Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem, tepatnya di negara Palestina sekarang ini. Kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Mustawa sampai ke Mustawa. Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Mungkin ini adalah penjelasan yang diambil dari kitab Dardir Mi'raj yang dikarang oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Mustami'in yang berbahagia. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Hijr Ismail, dekat dengan Ka'bah, dalam posisi sedang berbaring, dan di situ ada dua pemuda, yang satu pamannya Nabi, yang satu keponakannya Nabi. Kemudian ketika Rasulullah SAW berbaring tersebut, ada dua malaikat, dan juga yang satu malaikat yang lainnya mengambil Nabi Muhammad SAW, kemudian mengajak suatu tempat yang dinamakan dengan sumur Jam-Jam. Sebelum Rasulullah SAW
diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara malaikat-malaikatnya. Di situ Rasul akan dicuci. Dicuci apanya? Dicuci hatinya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki sifat aradul basyariyah, memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Walaupun diibaratkan Rasul air yang putih disaring kembali, diibaratkan Rasul itu air susu, walaupun air susu disaring kembali untuk meyakini benar-benar di hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak ada sifat-sifat yang menjadi penyakit hati tersebut. Dicucinya hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini gambaran seperti dioperasi, dibelek oleh malaikat. Dibeleknya bukan oleh dokter, dibeleknya bukan oleh suster, tapi dibeleknya oleh malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail. Di situ malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk mengambil tempat yang diisi dengan air jam-jam, yang diisi dengan yakin dan juga hikmah. Setelah dicuci 1 kali, dicuci 2 kali, dicuci 3 kali, yang akhirnya hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diisi dengan hilmun, diisi dengan sifat hilmun, sifat baik hati, diisi dengan sifat ilmu, keilmuan yang luar biasa, diisi dengan sifat yakin, agar yakin sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga keislamannya, hatinya diisi dengan keislaman agar keislaman Rasulullah SAW benar-benar sempurna. Kemudian setelah Rasulullah SAW dioperasi, setelah Rasulullah SAW dibersihkan oleh malaikat, kemudian ditutup kembali, dirapatkan kembali hati Rasul yang sudah dioperasi, yang sudah dibuka, yang kemudian dicap dengan cap kenabian. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disiapkan kendaraan yang disiapkan untuk Rasulullah alaihi wasallam dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukanlah motor. Mungkin zaman sekarang Vario, bukannya motor PCX, bukannya motor NMAX, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disiapkan kendaraan yang super cepat. Di zaman sekarang belum ada mobil yang paling cepat, belum ada yang menandingi dengan kendaraan-kendaraan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pesawat tempur, pesawat jet pun yang tercepat, pesawat siluman itu pun juga nggak sanggup menandingi dengan kecepatan dari kendaraan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang membawa Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apa kendaraannya? Kendaraannya yaitu yang dinamakan dengan buraq. Jadi buraq ini adalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang bentuknya seperti kuda, tetapi tingginya di atas himar, kemudian di bawah bugol, di bawah kuda. Jadi sedang, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada sayapnya. Kemudian itu buraq berwarna putih. Kemudian itu buraq kalau misalkan naik gunung, itu kaki yang belakang memanjang. Kalau turun gunung, kaki yang depan itu memanjang. Dan kecepatannya secepat kilat. Kecepatan buraq ketika dia pergi, itu ujung-ujung kukunya, ujung-ujung kakinya itu berada diletakkan di ujung pandangan matanya. Jadi secepat kilat, makanya kilat itu barkun. Barkun. Jadi buraq itu dari kata barkun yang artinya kilat. Kendaraan yang super cepat, yang juga ini kendaraan pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi yang lainnya. Para mustami'in yang berbahagia. Kemudian setelah disiapkannya buraq, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditemani dengan malaikat Jibril, ditemani dengan malaikat Mikail, dan satu lagi malaikat dari malaikat yang lain, membawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan secepat kilat. Pantolakul buraq yahwi bihi. Kemudian Rasul sampai di suatu tempat, yang mana tempat tersebut malaikat Jibril menyuruh kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad inzil fasallihahuna. Hai Muhammad, turunlah kamu di sini dan sholatlah kamu 2 rakaat di sini. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian pantolakul buraq.
yahwi bihi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melesat dengan sangat cepat dengan malaikat Jibril, dengan Buraq dan juga malaikat Mikail menuju ke tempat yang selanjutnya. Dalam perjalanan Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad atadri ayana sholaita, wahai Muhammad, di mana barusan kamu sholat? Kemudian Rasul jawab, lah, tidak tahu. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, engkau sholat fi Thayyibah, yaitu di Thayyibah. Yang mana Thayyibah ini adalah di Madinah. Yang mana di Madinah ini nanti kelak kamu akan berhijrah bersama orang-orang muslim ketika diganggu dari gangguan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kemudian setelah dari Thayyibah melaksanakan sholat, kemudian suruh turun lagi Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Muhammad inzil hahuna. Muhammad turun di sini, laksanakan sholat di sini. Kemudian Rasul menurut apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril, melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian pantolak ke Buraq, yahwi bi, kemudian Buraq pun juga pergi lagi bersama Rasul ke tempat yang selanjutnya. Kemudian Rasul ditanya, di mana barusan kamu sholat? Kata Rasul, nggak tahu. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, barusan kamu sholat di Madin. Di mana itu Madin? Madin adalah tempat beristirahatnya Nabi Musa di sebuah pohon besar dari larinya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kemudian sholat lagi di suatu tempat 2 rakaat. Ditanya, di mana kamu sholat? Enggak tahu, kamu barusan sholat di Bukit Tursina. Yang mana Bukit Tursina? Yaitu bukit di mana bermunajatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, bermukalamahnya Nabi Musa sebagaimana yang telah diterangkan, yang difirmankan oleh Allah dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Ketika Nabi Musa bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hijab. Nah, di situ tempatnya barusan yang engkau sholati Rasul. Kemudian lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Di tempat selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat lagi 2 rakaat, disuruh sholat. Di mana kamu sholat Muhammad? Kagak tahu. Kamu barusan sholat di Bethlehem. Di mana itu Bethlehem? Bethlehem adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian berangkat lagi dengan cepat, masih dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika sudah sholat di Bethlehem, dalam perjalanan lagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril, bersama malaikat Mikail. Di belakang ada yang mengejar. Ada yang mengejar dengan membawa obor. Dengan sangat cepat, sama mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Buraq, mengikuti malaikat Jibril dengan membawa obor. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, siapa itu? Ya Jibril. Itu siapa Jibril? Itu adalah Ifrit minal jinni, dari bangsa jin. Kalau misalkan kamu mau, akan saya ajarkan, kata malaikat Jibril, supaya Ifrit tersebut tidak mengikuti. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah doa yang mana doa itu dibacakan, kemudian Ifrit pun tidak mengejar. Doanya yaitu a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawijuhun nabirun wala fajir min syarri ma khalaqa bainas samai wal ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Ketika ya Rahman dibacakan oleh Nabi Muhammad, doa barusan sampai ke ya Rahman, itu obor yang dipegang oleh Ifrit mendadak padam. Kemudian Ifrit pun tersungkur. Yang akhirnya Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Nah, di tempat yang selanjutnya belum sampai ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Di sini banyak kejadian yang diperlihatkan, yang mungkin ini dijadikan pelajaran oleh kita bersama. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan-siksaan. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu balasan bagi orang yang baik dan juga balasan bagi orang yang berbuat buruk. Yang pertama setelah Ifrit tersungkur, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang yang sedang menanam tanaman. Kemudian anehnya tanaman yang ditanam tersebut baru juga ditanam sudah panen.
baru ditanam sudah panen, kemudian menanam lagi, kemudian panen lagi, kemudian ditanam lagi, kemudian panen lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, man haulai, siapa mereka malaikat Jibril? Haulai, mereka adalah orang-orang yang ahli sedekah. Mereka adalah orang-orang yang ahli sedekah. Yang mana mereka bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahala, dilipat gandakan ganjaran sedekah tersebut. Orang yang suka menginfakkan pahalanya di jalan Allah Subhanahu wa taala nanti kelak diibaratkan orang tersebut menanam kemudian panen, menanam panen, menanam panen. Panen apanya? Panen dari pahala orang yang bersedekah, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Walaupun kita bukan orang kaya, tetapi kita seenggaknya dari apa yang kita mampu, apa yang kita sanggupin, kita bisa bersedekah di jalan Allah. Walaupun kita hanya punya 10.000, kita bersedekah 2.000 perak. Nah, ini akan menjadi pahala yang tidak akan, yang nanti kelak akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang, banyak golongan yang sedang menanam kemudian panen, menanam kemudian panen, yang akhirnya di tempat yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, bukan melihat tetapi mencium aroma yang sangat wangi, mencium wangian yang lebih wangi daripada minyak misik, wangi-wangian, harum-haruman yang pernah tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat wangi belum pernah ia cium di alam dunia. Baru kali ini Rasul mencium wangian yang sangat wangi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat ini wangian apa maksudnya? Ini wangian apa ya Rasul maksudnya? Ini adalah wangi-wangian darahnya Siti Masitoh. Jadi Siti Masitoh ini wangi-wangian darahnya Siti Masitoh dan juga keluarganya. Yang mana Siti Masitoh ini adalah orang-orang yang mempertahankan akidahnya pada waktu zaman Fir'aun. Siti Masitoh adalah orang yang menjadi perempuan yang menjadi tukang sisirnya Fir'aun. Jadi Fir'aun punya anak-anak. Putra-putrinya Fir'aun disisirin oleh seorang perempuan yang namanya Siti Masitoh. Pada suatu ketika Siti Masitoh sedang nyisirin putra-putrinya Fir'aun. Kemudian jatuh sisir. Tidak sengaja, ya Siti Masitoh ini mengucapkan kalimat tasbih, kalimat Allah. Ya kemudian itu anaknya Fir'aun bertanya, siapa Allah? Kata Siti Masitoh, Rabbi wa Rabbukum. Kata Siti Masitoh, Allah itu Rabbi, Tuhanku. Wa Rabbukum wa Rabbuna, Tuhan kalian semua dan Tuhan kami. Khalaqani wa khalaqakum, yang menciptakan saya dan yang menciptakan kalian, yang menciptakan kita semua. Kemudian protes anaknya Fir'aun. Bukannya yang menjadi Tuhan itu adalah bapak saya. Jadi Fir'aun ini kan mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan. Jadi karena memiliki kekuasaan, kemudian sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah diajak oleh Nabi Musa alaihissalam, dia tetap menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kemudian Siti Masitoh dipanggil oleh siapa? Oleh Fir'aun. Untuk diapakan? Untuk ditanya. Untuk kembali agar meyakini bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Tapi Siti Masitoh kagak mau. Kemudian karena kagak mau dikumpulkan keluarganya, suaminya dan juga memiliki 2 anak. Siti Masitoh, siapa Tuhan kamu? Apakah Allah yang kamu maksudkan? Apakah aku? Kemudian Siti Masitoh tetap mengatakan, ya tetap menyatakan, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan. Yang kemudian kalau misalkan kamu meyakini Tuhan adalah Allah, maka kamu akan melihat keluarga kamu semua, bahkan kamu sekalian, akan dimasukkan ke dalam kuali yang sangat besar, yang mana di situ sudah dinyalakan api menggolak-golak, dan kamu akan terbakar di dalam kuali tersebut. Tetap Siti Masitoh menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan. Kemudian dimasukkan ke dalam kuali suaminya. Kemudian Siti Masitoh menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan. Kemudian anaknya yang pertama,
Kemudian tetap menyatakan Siti Masitoh bahwa Tuhan adalah Allah, yang akhirnya di sini bingung. Siti Masitoh bingung. Ini anak yang paling kecil masih berumur 2 bulan. Belum mengerti, belum memahami, berbicara pun juga belum bisa. Berjalan pun juga belum bisa. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ Siti Masitoh bingung harus bagaimana. Takut, dia merasa salah. Takut dosa karena anaknya yang paling kecil ini baru umur 2 bulan akan dimasukkan ke dalam kuali. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada keraguan dalam hati Siti Masitoh untuk tetap menyatakan, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, berada di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya, memberikan memperlihatkan keagungannya, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan anaknya yang baru berumur 2 bulan bisa bicara dengan fasih. Ya ummahu, kata anaknya Siti Masitoh, ya ummahu qai wala tata'a sa'i fa innaki alal haqqi. Itu anak yang baru umur 2 bulan berbicara dengan fasih, meyakini agar ibunya jangan ragu, jangan bersedih karena berada di jalan yang hak, yang benar. Silakan lanjutkan apa yang menjadi keyakinan yang menurut ibunya benar. Kemudian akhirnya di situ semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat. Ya, dengan berbicaranya putranya yang masih berumur, masih bayi dibicarakan, itu asbab, wasilah. Allah berarti sudah mengizinkan, Allah berarti sudah meridhoi anaknya yang paling kecil untuk dimasukkan ke dalam kuali. Nah, ini kata malaikat Jibril, ini adalah darah keluarganya Siti Masitoh, sangat harum, seharum, lebih harum daripada minyak misik. Ini pelajaran bagi kita sekalian agar kita tetap berada di jalan yang benar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melanjutkan perjalanan, yang mana di perjalanan yang selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan ada seseorang laki-laki yang memukul kepalanya dengan palu godam, palu yang begitu besar, dipukul kepalanya sehingga hancur. Kemudian kembali seperti semula. Kemudian hancur kembali. Kemudian kembali seperti semula. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ini apa? Ini siapa malaikat Jibril? Hada min ummatika ya Muhammad. Hada min ummatika ya Muhammad. Ini adalah dari umat kamu ya Muhammad. Yang bagaimana? Ini umat saya. Alladzina la tatasaqalu ru'usahum anis salatil maktubah. Ini adalah orang-orang dari umat kamu yang merasa berat sekali untuk melaksanakan sholat yang diwajibkan, yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan siksaannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu dengan dipukulnya dengan palu yang begitu besar, hancur kemudian kembali seperti semula, hancur kembali seperti semula, dan terus menerus. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan, kemudian bertemu dengan kaum yang mana kaum tersebut nggak pakai baju, nggak pakai celana, hanya tutup kemaluannya saja. Kemudian digiring seperti kambing, kemudian dikasih makan pohon jakum dan juga pohon dori. Apa itu pohon jakum dan juga pohon dori? Pohon dori adalah pohon yang berduri-duri. Dikasih makan orang yang terlanjang tersebut, yang hanya menutupi kemaluannya saja, dikasih makan kayu jakum, kayu dori yang berduri, kayu jakum, kayu yang sangat pahit. Kemudian digiring seperti kambing, digiring seperti domba. Kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Kata malaikat Jibril, itu adalah orang-orang la yu'aduna zakat, orang-orang yang tidak membayar zakat. Zakat yang wajib ketika datang nisabnya, dia tidak membayar zakat. Zakat fitrah dan juga zakat-zakat wajib yang lainnya, ketika nisabnya zakat, dia tidak mau mengeluarkannya. Gambaran diperlihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak orang tersebut akan digiring seperti domba, kemudian dikasih makan, dikasih minum dengan makanan kayu dori dan juga kayu zakum yang berasal dari api neraka. Kemudian lanjutkan perjalanan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan suatu kaum yang mana kaum tersebut disediakan daging yang sangat lezat,
daging yang baru matang, daging yang mungkin sangat enak kelihatannya. Kemudian di sampingnya juga itu kaum, itu orang disediakan juga daging yang mentah. Bukan hanya mentah, tetapi daging tersebut busuk. Bukan cuma busuk, daging tersebut tercium aroma yang sangat menjijikkan. Tetapi mana yang dipilih oleh kaum tersebut? Kaum tersebut lebih milih daging yang mentah, daging yang bau, daging yang menjijikkan, daging yang busuk daripada daging yang enak, daripada daging yang baru matang, daging yang lezat. Ini gambaran seperti apa malaikat Jibril? Kata Rasul, ini adalah gambaran dari umat kamu. Yang mana dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya suami, tetapi dia berzina dengan yang bukan istrinya. Tetapi dia berzina yang bukan suaminya dari malam sampai subuh. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzina punya istri padahal istrinya istri halal, punya suami yang halal yang menikah dengannya, tetapi dia lebih mau berzina dengan orang yang bukan istrinya, orang yang bukan suaminya. Nanti kelak dia akan disiksa berupa memakan makanan yang mentah, makanan yang busuk, makanan yang menjijikkan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan suatu sebatang pohon, yang mana pohon tersebut tumbuh banyak sekali duri-durinya. Berada di pinggir jalan, kemudian setiap yang lewat itu orang yang melewati sebatang pohon yang berduri tersebut pasti pada robek pakaiannya. Kemudian badan tubuhnya kemudian pada robek, pada hancur dengan pohon yang berduri tersebut. Itu gambaran siapa ya Rasul? Itu gambaran dari umat kamu. Itu adalah gambaran orang yang diam di pinggir jalan di waktu malam. Kemudian mengganggu orang-orang yang mau melakukan kebaikan. Mengganggu orang-orang yang sedang mencari nafkah. Membantu orang-orang yang sedang hendak mau bekerja dan juga yang lainnya. Orang-orang mau melakukan kebaikan tetapi diganggu di pinggir jalan. Mungkin gambaran orang tersebut adalah begal yang hendak menakut-nakuti, bukan nakut-nakuti saja, tapi merampok, bahkan bisa sampai membunuh. Naudzubillah min dzalik. Nanti gambaran seperti itu, dia akan menjadi korban dari duri, sebatang pohon yang penuh dengan duri dan dirobek-robek dengan duri tersebut. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di tempat yang lain. Menuju perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperlihatkan lagi gambaran siksaan buat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melihat kejadian yang mana ada seorang laki-laki yang sedang berenang di sebuah sungai, yang mana sungai tersebut dipenuhi dengan darah. Kemudian ditimpuk, kepalanya ditimpuk, kemudian hancur, penuh dengan darah. Kemudian kembali lagi semula, ditimpuk lagi, penuh dengan darah. Lagi berenang, ditimpuk lagi, berenang, ditimpuk lagi, berenang, ditimpuk. Itu adalah gambaran dari umat kamu yang suka memakan harta riba. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi perjalanan. Kemudian menemukan suatu kaum yang mana kaum tersebut sedang memikul kayu bakar. Dia pikul kayu bakar, padahal dia nggak kuat. Kayu bakar tersebut berat, kemudian ia ingin menambahkan lagi. Berat, kemudian ingin menambahkan lagi, dan seterusnya. Kata malaikat Jibril, Muhammad itu adalah gambaran dari umat kamu yang mana dia tidak mampu. Dia tidak mampu menanggung amanat. Dia tidak mampu menanggung amanat, tapi terus ditambah. Contoh misalkan jadi ketua RT, di situ banyak amanat-amanat yang harus disampaikan ke masyarakat, enggak disampaikan. Tetapi dia ingin lebih tinggi lagi jabatannya, ingin menjadi lurah misalkan. Ketika jadi lurah, kemudian banyak amanat-amanat yang harus disampaikan kepada rakyatnya, tetapi dia enggak disampaikan, diambil semuanya sama dia. Ya, kemudian tapi dia ingin menjadi gubernur, menjadi bupati misalkan. Amanat-amanat yang sebelumnya aja kagak sanggup karena banyak uang, kemudian dia bisa membeli dengan uang tersebut. Nah, ini gambaran Allah perlihatkan siksaan bagi orang tersebut, yaitu gambaran dia memikul suatu beban yang berat. Dia tidak mampu untuk memikulnya, tetapi dia terus menambah dan menambah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan lagi gambaran kepada umatnya
yang mana umatnya tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian ada sapi keluar dari lubang kecil, kemudian ketika keluar sapi tersebut mau masuk lagi ke lubang tersebut kagak bisa. Keluar dari lubang kecil, kemudian mau masuk lagi ke lubang tersebut kagak bisa. Ini maksudnya apa? Malaikat Jibril ini maksudnya adalah orang yang mengatakan, berucap kepada orang lain, kemudian dia menyesal dengan ucapannya. Orang yang berucap kepada orang lain, mungkin gambaran seperti kita memarahi kepada teman kita. Belum sempat kita meminta maaf, teman kita misalkan meninggal dunia. Kita misalkan memarahi misalkan dengan kesalahan kita. Dengan tanpa alasan yang jelas. Memarahi keluarga kita, memarahi orang tua kita, kemudian keburu meninggal. Ya, kemudian kita nggak bisa menarik ucapan kita kembali. Kita nggak bisa meminta maaf karena orang yang sudah kita sakiti tanpa alasan yang jelas sudah tiada. Nah, ini gambaran ucapan tersebut diibaratkan seperti sapi yang besar. Kemudian ia mau menarik kembali, ia mau kembali ke lubang yang kecil, tetapi dia tidak bisa. Di sini intinya kita harus bisa menjaga lidah kita karena salamatul insan bihifzil lisan. Berpikir sebelum berbicara. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ke tempat yang selanjutnya. Rasul diperlihatkan ada seorang laki-laki yang saling menggunting. Menggunting apanya? Menggunting bibirnya, menggunting lidahnya dengan gunting yang terbuat dari besi. Api neraka. Digunting lagi lidahnya, digunting lagi bibirnya. Gambaran seperti apa ini ya malaikat Jibril? Ini adalah gambaran khutbah fitnati. Orang-orang yang mengajak tetapi fitnah. Khutbah min ummatika yaquluna ma taf'alun. Ini adalah umat kamu yang berkhutbah, yang mengajak kepada kebaikan tapi dia sendiri nggak mengerjakan. Dia yang melarang kepada keburukan tapi dia sendiri yang mengerjakan. Nah, nanti lidah-lidahnya, bibir-bibirnya akan digunting, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengajak kepada kebaikan tapi dia yang tidak mengerjakan. Dia melarang kepada keburukan tetapi dia mengerjakan kepada keburukan tersebut. Digunting oleh Allah Subhanahu wa taala, digunting lidahnya dan juga digunting bibirnya. Kemudian diperlihatkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan di Isra dan dimirajkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu gambaran kaum yang mana kaum tersebut merobek-robek mukanya. Jadi mukanya dirobek-robek, mukanya dirobek penuh dengan darah hancur, kemudian dada-dadanya dirobek, ya dirobek oleh dirinya sendiri, yang mana kuku-kukunya tajam-tajam terbuat dari tembaga. Kuku-kukunya tajam-tajam, kemudian dirobek mukanya, kemudian dirobek dadanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini adalah gambaran orang-orang yang suka gibah, orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, orang-orang yang suka membuka aib orang lain. Nah, di sini kita dapat pelajaran bahwa kita tidak boleh membuka aib orang lain, tidak boleh membuka keburukan orang lain, tapi kita jaga rahasia kejelekan orang lain jangan sampai kita buka kecuali dalam keperluan-keperluan yang diperlukan menurut agama Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkannya lagi, yaitu ketika di Isra dan dimirajkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan kejadian yang mana Rasul ada yang memanggil dari sebelah kanan. Ya Rasul andirni as'aluka, ya Rasulullah andirni as'aluka, tungguin ya Rasul, saya akan bertanya kepada engkau dari sebelah kanan. Kemudian Rasul tidak memalingkan mukanya, tidak memalingkan kepalanya. Kenapa? Kata malaikat Jibril, jangan kau palingkan. Karena kalau misalkan kau palingkan, itu adalah panggilan orang-orang Yahudi. Maka nanti kaum kamu akan menjadi orang-orang Yahudi. Kemudian gak lama kemudian, ada yang memanggil lagi dari sebelah kiri. Ya Rasul andirni as'aluka, ya Rasul andirni as'aluka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memalingkan mukanya, tidak memalingkan kepalanya ke belakang. Karena apa? Kata malaikat Jibril, jangan kau palingkan. Kalau misalkan kau palingkan, maka umat kamu akan menjadi Nasrani. Karena itu adalah panggilan orang-orang Nasrani. Da'in Nasoro. Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan
dengan seorang wanita yang tangannya penuh dengan perhiasan, penuh dengan emas, penuh dengan intan permata. Manggil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah andirni as'aluka. Ya Rasulullah andirni as'aluka, ya Rasul tungguin, saya mau bertanya. Ya Rasul tungguin, saya mau bertanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab, tidak memperdulikan dari panggilannya. Itu gambaran apa Jibril? Itu gambaran dari kesenangan dunia. Itu merupakan kesenangan dunia. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kesenangan dunia berupa perhiasan dunia, jabatan, harta, kekayaan, semua kesenangan dunia merupakan amanah, merupakan titipan, merupakan milik Allah yang ketika kita punya, ketika kita di alam dunia dan ketika kita meninggal, semua itu akan kita tinggalkan. Dan apabila engkau menjawab panggilan tersebut, Muhammad, maka umat engkau akan sibuk dengan urusan-urusan dunia. Semuanya akan sibuk dengan urusan-urusan dunia dan meninggalkan urusan akhirat. Karena engkau sudah tidak memperdulikannya, maka akan insya Allah banyak dari umat engkau yang lebih mementingkan kepentingan akhirat. Kemudian tidak lama kemudian ada lagi seorang aki-aki, ya seorang aki-aki yang udah tua di pinggir jalan ketika Rasulullah SAW memanggil Rasul, andirni ya Muhammad, andirni ya Muhammad. Andirni ya Muhammad, itu gambaran apa ya Rasulullah? Itu gambaran iblis. Dia akan menggoda manusia. Untung kamu tidak menjawab daripada panggilannya, daripada seruannya. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW dipanggil oleh seorang nenek-nenek yang sudah tua di tepi jalan. Andirni as'aluka ya Muhammad, andirni as'aluka ya Muhammad. Itu gambaran apa malaikat Jibril? Itu adalah gambaran bahwa usia alam dunia sudah tua. Gambaran seperti nenek-nenek yang kau lihat Muhammad. Lam yabqa min umri dunya illa ma baqiya min umri hadhil ajuji. Bahwa sesungguhnya gambaran alam dunia sekarang, bumi yang sekarang kita tempati itu udah gambaran seperti nenek-nenek sudah tua, mau meninggal. Mau sebentar lagi kiamat. Maka alangkah baiknya kita kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah bertemu dengan nenek-nenek yang sudah tua, barulah sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Berarti baru diisrokan. Diisrokan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kejadian-kejadian, gambaran-gambaran siksaan, balasan bagi orang yang berbuat baik, balasan orang yang berbuat buruk. Sampai Rasul sampai ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Ini jaraknya luar biasa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih jaraknya itu 1.300 kilo. Kalau misalkan zaman dulu pakai onta, pakai kuda, kurang lebih perjalanan 1 bulan. Enggak seperti sekarang. Sekarang ada kendaraan-kendaraan yang canggih, ada motor, ada mobil, ada pesawat yang super cepat, ya hipersonik. Zaman dulu kagak ada, pakai onta, memakai kuda. 1 bulan kalau misalkan mau berjalan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Makanya ini sangat cepat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam waktu semalam Rasul melewati dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam. Bahkan bukan cuma Masjidil Haram, Masjidil Aqsa saja, nanti akan dimi'rajkan. Jarak antara langit ke-1 melewati langit ke-2, melewati langit ke-3 sampai langit ke-7, belum sampai ke Sidratul Muntaha. Itu masing-masing langit ke-1, langit ke-2 itu jarak 500 tahun cahaya. Ini dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah perlihatkan kepada siapa? Kepada manusia. Yang nanti akan diceritakan kepada Nabi Muhammad, yang nanti akan diceritakan kepada umatnya. Sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikat kendaraannya buruk. Setelah mengikat, masuk ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Kemudian melaksanakan sholat berjamaah dengan malaikat Jibril 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian setelah selesai salat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ke belakang. Di belakang diam-diam ada seseorang yang makin lama makin banyak. Ada yang sedang sujud, ada yang sedang ruku, ada yang sedang i'tidal, ada yang sedang berdiri, sedang melaksanakan sholat. Ya kemudian kagak lama kemudian ada yang adzan. Enggak lama kemudian ada yang qomat. Nah kemudian malaikat Jibril alaihissalam semuanya sudah berdiri.
berjajar, bersap-sap dengan sangat rapi sekali. Kemudian Rasulullah SAW dipegang oleh malaikat Jibril untuk maju ke depan, untuk mengimami orang-orang yang ada di belakangnya yang sudah berbaris dengan sangat rapi. Kemudian melaksanakan sholat di Baitul Maqdis sebanyak 2 rakaat. Setelah 2 rakaat sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa malaikat Jibril barusan yang sholat yang saya imami? Kata Rasul, itu adalah al-anbiya wal mursalin. Mereka adalah para rasul, mereka adalah para nabi. Berarti kumpul semua. Allah yang sudah utus menjadi seorang nabi, Allah yang sudah pilih manusia menjadi nabi, Allah yang sudah pilih manusia menjadi rasul. Setiap nabi pasti rasul, tapi enggak setiap rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi enggak setiap nabi rasul. Jumlah nabi dari kaul yang masyhur, yang sahih adalah 124.000 nabi. Nah itu kumpul semua di Baitul Maqdis, diimami oleh Rasulullah SAW. Yang menjadi Rasul 313. Yang wajib diketahui adalah 25 nabi, dari Nabi Muhammad, dari Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi Rasul ulul azmi ada 5. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Apa itu Rasulul Azmi? Rasul yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang menjadi pelajaran bagi kita tentang kesabaran, keimanan, dan ketakwaannya bagi kita manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika melaksanakan sholat dengan para rasul, dengan para nabi, Rasulullah SAW ingin minum, kemudian Rasul ditawari oleh malaikat Jibril 3 air minum. Ada yang menyatakan dalam riwayat 2, ada yang menyatakan 3. Apa saja? Yang pertama air susu, yang kedua air arak, yang ketiga air putih. Kemudian mana yang dipilih oleh Rasul? Kebetulan Rasul memilih air susu. Yang susu dipinum oleh Rasulullah SAW karena merasa haus. Perjalanan barusan diperlihatkannya oleh Rasul gambaran-gambaran siksaan, gambaran-gambaran orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan keburukan. Di situ Rasul memilih air susu. Kata Nabi Muhammad, benar kamu Muhammad, kamu telah memilih fitrah agama Islam. Seandainya engkau memilih arak, maka umat kamu akan durhaka semua kepada kamu, terhadap perintah engkau, terhadap perintah agama. Dan andaikan umat kamu memilih air putih, maka semua umat kamu akan tenggelam terhadap kemaksiatan. Engkau memilih air susu. Di sini memilih air susunya Rasulullah SAW. Tidak sedikit umat dari Rasul yang durhaka, tidak sedikit umat Rasul yang tenggelam kepada kemaksiatan. Tapi untung saja waktu dulu Rasul yang dipilih adalah air susu, sehingga banyak umat-umat Rasul yang mudah-mudahan di situ termasuk kita sekalian yang memilih jalan yang diperintahkan oleh agama, yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW minum minuman yang dipilih, yang ditawari oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Rasul ditampakkan bidadari surga, yang di situ, yang mungkin gambarannya belum pernah bidadari tersebut, perempuan tersebut dilihat oleh Rasul di bumi. Di situ sangat kagum, sangat takjub dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengucapkan salam kepada bidadari tersebut. Kemudian bidadari tersebut kemudian menjawab dengan jawaban yang mententeramkan hati, yang mententeramkan mata. Kemudian Rasulullah SAW di situ diperlihatkan, ditampakkan tangga-tangga menuju Babul Hafazah, menuju Sidratul Muntaha. Jadi ada tangga-tangga, yang mana di situ tangga tersebut nanti Rasul akan naik bersama malaikat Jibril, bersama malaikat Mikail menuju langit yang pertama. Yang mana tangga tersebut adalah tempat yang akan dilalui oleh ruh-ruh orang yang memiliki amal baik ketika di dunia. Kemudian tangga tersebut yang dilapisi dengan emas, satu lagi dilapisi dengan perak dan juga permata-permata yang Allah datangkan dari surga. Yang sebelah kiri terdapat malaikat, sebelah kanan pun terdapat malaikat. Kemudian Rasul naik bersama malaikat Jibril, kemudian sampai di pintu yang pertama, pintu langit yang pertama.
Di pintu langit yang pertama, pintu langit yang kedua, sampai pintu langit yang ketujuh. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan keluarganya. Rasul bertemu dengan para nabi. Itu jarak langit pertama dengan langit kedua 500 tahun cahaya. Langit pertama Rasul dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berlanjut kepada tangga langit kedua. Kemudian di tangga langit yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian lanjut lagi ke langit yang ketiga. Langit yang ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan Nabi, dengan Rasul, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian langit yang keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang ketiga dipertemukan, langit yang kelima dipertemukan dengan Nabi Harun, yang keenam dengan Nabi Musa. Langit yang ketujuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah sampai Rasulullah Shallallahu langit yang ketujuh, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk mana di Sidratul Muntaha tersebut. Setelah aku merasa takjub ciptaan Allah yang belum pernah terlihat, yang belum pernah terlihat, tergambarkan oleh mata, tergambarkan oleh telinga, tergambarkan oleh hatinya, yang begitu sangat luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ terdapat, di Sidratul Muntaha terdapat pohon yang besar. Kemudian dalam tunas-tunas yang mengalir air yang sangat jernih. Di situ ada air susu yang sangat jernih. Di situ terdapat air arak yang sangat mengenakan rasanya. Di situ juga terdapat air madu yang rasanya beda dengan rasa yang ada di alam dunia. Kemudian di Sidratul Muntaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat penampakan malaikat Jibril dalam wujud aslinya, yaitu memiliki 600 sayap. Satu sayap dapat menutupi alam dunia. Satu sayap malaikat Jibril dapat menutupi bumi. Sedangkan satu sayap malaikat Jibril bisa menutupi bumi. Sedangkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan dalam keterangan bukan hanya malaikat Jibril yang memiliki banyak sayap. Ada malaikat Mikail, ada malaikat Hamlatul Arsy. Jadi ada malaikat yang memiliki sayap yang lebih banyak, yang mana besarnya lebih besar daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki satu sayap dapat menutupi alam dunia. Ada lagi malaikat yang lebih besar, memiliki 120 sayap. Satu sayap daripada sayapnya malaikat tersebut sebanding dengan 600 sayapnya malaikat Jibril. Setelah itu ada lagi malaikat Hamlatul Arsy yang memiliki 240 sayap. Yang mana satu sayap tersebut dari malaikat Hamlatul Arsy ini sebanding dengan 1.200 sayapnya yang lebih besar daripada sayap malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya kepada kita sekalian, bahwa banyak yang lebih besar dan sesungguhnya kita adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan Allah di luar sana. Kemudian setelah ditampakkannya malaikat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap dengan sayap-sayapnya yang begitu besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kami telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar, telaga Kautsar. Jadi Rasul memiliki telaga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan telaga Kautsar yang berada di surga. Yang mana telaga Kautsar tersebut di pinggir-pinggir, di tepi-tepi airnya, di situ sudah disiapkan cangkir-cangkir yang jumlah cangkir-cangkir tersebut lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang di atas langit. Sekarang kita melihat bintang yang begitu banyak, bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, itu jumlah cangkir-cangkir yang berada di tepi pinggir telaga Kautsar milik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya seperti bintang-bintang yang ada di atas langit yang nanti akan dipinum oleh umat Shallallahu Alaihi Wasallam, dipersiapkan umat Rasul, orang-orang Muslim, orang-orang mukmin nanti kelak akan meminum
dari air telaga kausarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam buat orang-orang Muslim, orang-orang mukmin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua sekalian termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat mencicipi air telaga kausarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah telaga Kausar diperlihatkan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan batu dari neraka. Batu dari neraka, besi dari neraka yang sangat panas, yang dipakai untuk nanti menyiksa manusia. Kemudian Allah perlihatkan juga di situ ada sekelompok orang yang lagi makan bangkai. Setelah Rasul diperlihatkan telaga Kausar, Rasul diperlihatkan neraka, siksaan neraka di sana. Bahkan malaikat Malik pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Malik, penjaga pintu neraka, yang mana malaikat Malik ini nggak pernah senyum. Malaikat Malik ini nggak pernah senyum. Selama pertama kali diciptakan sampai datangnya hari kiamat nggak pernah senyum, tapi sekali-kali senyumnya malaikat Malik ketika berjumpa pada waktu Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu, diperlihatkan gambaran neraka, diperlihatkan di situ malaikat Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada malaikat Malik. Malaikat Malik, assalamualaikum. Kemudian kata malaikat Malik menjawab, waalaikumsalam, sambil tersenyum. Setelah sudah menjawab salam, sudah kagak senyum lagi. Jadi satu-satunya makhluk Allah yang gak pernah tersenyum selama pertama kali diciptakan, itu satu-satunya yaitu malaikat Malik. Makanya kalau misalkan di antara kita, teman kita, sahabat kita yang gak pernah senyum, itu diumpamakan seperti malaikat Malik. Tapi malaikat Malik ya, malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga pintu neraka dari semenjak diciptakan sampai datangnya hari kiamat nanti, tidak pernah berdurhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ditampakkan malaikat Malik, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditaikkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke mustawa. Mustawa di situ diperlihatkan ada seorang laki-laki, mana seorang laki-laki tersebut diliputi oleh cahaya arsy, diliputi oleh nurul arsy yang dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang benderang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang gambaran tersebut. Kemudian dijawab bahwa gambaran laki-laki tersebut, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu adalah bangsa malaikat? Bukan, itu bukan malaikat, kata malaikat Jibril. Apakah itu bangsa nabi? Apakah itu adalah seorang nabi? Apakah itu adalah seorang rasul? Bukan. Seorang laki-laki yang sangat bersinar tersebut, yang diliputi oleh nurul arsy tersebut, bukan para malaikat, bukan para nabi, dan juga bukan para rasul, tapi dia adalah manusia biasa, yang mana selama di alam dunianya lidah-lidahnya basah berzikir, dipakai berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hatinya condong ke masjid, kemudian dia tidak memusuhi dan juga tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi ketika kita, ini pelajaran buat kita. Kalau misalkan kita sekarang di alam dunia suka berzikir, lidah kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hati kita condong ke masjid. Jadi maksud condong ke masjid ini bukan tidur di masjid, tapi condong di masjid ini beriktikaf, kemudian melaksanakan sholat, baik munfaridan atau berjamaah. Bukan datang ke masjid ini tidur ke masjid, ya, tapi pakai untuk iktikaf di masjid, condong hatinya ke masjid. Lidahnya basah berzikir kepada Allah, hatinya condong ke masjid. Kemudian dia tidak pernah berdurhaka menyakiti kedua orang tuanya. Nanti gambaran seperti dia ada di tempat yang paling tinggi yang dilakukan dengan musik. Seperti orang yang keluar cahaya di dalam dirinya. Kemudian terakhir setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gambaran seorang manusia yang selalu berzikir, lidahnya basah, hatinya condong ke arah masjid, yang gak pernah menyakiti kedua orang tuanya, di situ baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuka hijab, bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan amanat untuk disampaikan buat dirinya dan juga buat umatnya, yaitu berupa sholat 50 waktu. Pertama kali diterima itu 50 waktu. Ya, sekarang berapa waktu? Sekarang 5 waktu. Dulu sebelumnya 50 waktu. Ya kemudian menjadi
kemudian menjadi 5 waktu. Nah, di sini Rasul turun kepada Nabi Musa 50 waktu, kata Nabi Musa, nggak akan sanggup, jangankan umat engkau, umat saya aja yang kuat-kuat. Hatinya kuat, pendengarannya kuat, badannya kuat, nggak sanggup. Sholat pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Umat kamu 50 waktu, bagaimana bisa kuat? Coba kamu meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik lagi dari 50 waktu ke 45, ke 40, ke 35 sampai ke 5 waktu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa malu kepada Allah, walaupun kata Nabi Musa, kamu nggak akan kuat, umat kamu 5 juga. Malu udah berkali-kali minta keringanan kepada Allah. Ini bahasa kitanya. Saya malu minta keringanan kepada udah 5 waktu. Nah, akhirnya ditetapkan bahwa sholat yang diwajibkan kepada kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam 1 hari 1 malam adalah 5 waktu, adalah 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau isya, subuh, lohor, dan juga asar, dan juga maghrib. Islam, isya, subuh, lohor, asar, dan juga maghrib. Nah, ini yang 5 waktu ini jangan sampai kita kerja, jangan sampai kita tinggalkan, karena ini akan menjadi penolong kita ketika kita punya masalah, ketika kita merasa punya cobaan di alam dunia yang kita sendiri nggak sanggup, maka jadikan sholat ini sebagai petolong. Wasta'inu bis sabri wassalah, dan meminta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar dan tetap melaksanakan sholat. Jadi sholat ini yang 5 waktu ini, duhur, maghrib, isya, subuhnya, jangan sampai kita terlewat, karena ini merupakan amanat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasul, dan juga yang Allah berikan dan wajib disampaikan kepada umatnya. Para mustamiin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali, tetapi di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjalanan Isra Mi'raj ini bagi kita umat muslim dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian kisah Isra Mi'raj ini dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa sholat 5 waktu yang wajib yang harus kita laksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan ingat, sekarang adalah bulan Rajab. Bahkan di akhir Rajab, mungkin tinggal 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan jasmani kita. Kita persiapkan rohani kita untuk menyambut bulan yang penuh dengan ampunan tersebut, yaitu bulan suci Ramadan, dengan kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita, dengan kita meningkatkan amal baik kita dari sekarang. Para mustamiin yang dirahmati Allah memberikan perlindungan kepada kita, jaga diri kita, kesehatan, umur yang panjang pada kita, sehingga kita kepada bulan suci Ramadan nanti 1 bulan lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah jadikan kita hamba taat dan juga hamba yang selalu melakukan amal soleh. Kemudian yang terakhir, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan sekolah Mutiara Islami Plus dari pengurus yayasannya, dari pengurus lembaga dan gurunya, stafnya, dan semuanya, mudah-mudahan sekolah ini, sekolah Mutiara Islami Plus menjadi sekolah yang selalu diberkahi oleh Allah, selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siswa-siswinya mudah-mudahan dijadikan pelajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajar yang soleh-solehah, yang akhlaknya akhlak cerdas, memiliki ilmu yang tinggi, bermanfaat ilmunya, menjadi anak yang soleh-soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi bangsa, dan juga menjadi penerus agama, penerus bangsa Indonesia. Itu bisa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma muwaffiq lil aqwali thariq khud masofa wa da'ma qadar wa billahi taufik wal hidayah. Apabila kata-kata yang salah, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bapak Ustadz Muhammad yang telah menyampaikan tentang tema kita hari ini, itu kisah Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Mungkin banyak sekali yang kita dapatkan dari pemaparan beliau. Mungkin diantaranya itu tentang kita mempelajari bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Beliau juga menyampaikan peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi, mulai dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, juga dari perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai Mustawa. Allah juga memperlihatkan ya tadi bagaimana kekuasaannya ditemani malaikat Jibril seperti gambaran kebaikan, contohnya memperlihatkan dan juga dari keburukan yang dilakukan manusia dengan bagaimana seram dan menyedihkannya ketika manusia tidak sholat, tidak melaksanakan zakat, berzina, bensin, dan lain-lain. Auzubillahi min dzalik. Peristiwa Rasulullah ini yang juga beliau juga melewati langit ketujuh ya bersama para nabi-nabi sebelumnya, dan dihadiahkan kepada kita sholat 5 waktu yang kita lakukan sampai saat ini. Semoga semua peserta peringatan Isra Mi'raj ini bisa mengambil hikmah dari semua yang telah Ustadz Bu Syari sampaikan, juga tadi ya, terpenting bisa mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Oke, sebelum ke acara selanjutnya ada something fun nih. Ternyata dari sekolah sudah mempersiapkan door prize. Wah, siapa yang ingin mendapatkannya? Siapa yang mau door prize? Aku, Bu. Saya, Bu, saya. Ya, Bu, Gimana ya? Bu, Gimana caranya? Gimana caranya kita milih nih yang lainnya belum pada on cam? Selain dipilih dari Ya, Bu. Ada yang mau menyampaikan on cam? Ya, benar. Ada yang mau menyampaikan gimana kesimpulan dari Bapak Ustadz Bu Syari tadi, mungkin satu kalimat, dua kalimat. Aku. Mau nggak menyampaikan? Saya, Bu. Naufal. Saya, Bu. Irsya. Apa Irsya? Aku dulu tulis. Coba boleh ya? Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya. Ayo. Kan yang mau tadi siapa? bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj itu, Ya, Bu. Isra itu artinya Pak. Selanjutnya. Isra itu artinya ialah perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu ialah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Loh, Bu. Sudah? Ada lagi? Setelah itu, jadi Nabi Muhammad SAW ini berangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ini untuk jadi Nabi Muhammad ini pada saat itu setelah dia terkurung di Syiah Abu Thalib selama 3 tahun, jadi dia itu pertama-tama itu dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa atau Isra ini terdapat berbagai, dia itu sholat di berbagai tempat. Yang pertama itu ialah Thaibah atau Yasrib atau juga sekarang disebut Madinah.
Jibril bertanya kepada Nabi, mengapa kamu sholat di mana tadi? Kata Nabi, saya tidak tahu. Katanya kamu sholat di Thaibah. Dan ternyata Madinah ini adalah tempat-tempat mereka hijrah setelah mereka ini yang dinamakan periode Madinah, setelah periode Mekah berakhir. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sholat lagi di masjid di wilayah di Bukit Tursina. Jibril menanya, kenapa kamu sholat di mana? Kamu sholat di mana? Kata Nabi Muhammad, aku tidak tahu, kamu telah sholat di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu ialah Nabi Muhammad pun akhirnya sampai di sebuah kota di Palestina, di Bethlehem atau sekarang Baitul Lahmi. Di situ Nabi Muhammad SAW sholat di situ. Kemudian Jibril nanya, kamu sholat di mana tadi? Katanya saya tidak tahu. Katanya kamu sholat di Bethlehem. Kamu sholat di tempat Nabi Muhammad di tempat Nabi Isa. Nabi Isa lahir. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad akhirnya sholat di masjid. Setelah itu Nabi Muhammad sholat di Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Muhammad itu sholat di bagian sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah itu akhirnya Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Aqsa menuju Mi'raj, menuju Sidratul Muntaha. Nah, jadi di sana dia bertemu dengan berbagai para anbiya. Di sana dia melihat dia melihat orang baik dan orang yang tidak baik. Orang baik dimasukkan ke dia melihat cerminan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, dan dia melihat cerminan kesengsaraan bagi orang-orang yang tidak beriman. Setelah itu akhirnya Nabi Muhammad pun menerima perintah sholat 5 waktu di situ. Dah aja. 5 waktu. 5 waktu. Ya, jadi 5 waktu dia sholat di situ sesuai di mana dia mendapatkan sesuai hadis Nabi yang Sudah? Ada lagi satu lagi mungkin dari SMP. Ada Novel Arizal, Bu. Oke. Noval. Yuk. Bagaimana Noval? Singkat aja Noval. Suaranya kedengeran Noval? Subhanahu wa ta'ala Udah? Nah, tidak jelas suaranya. kesimpulannya putus, Bu. Isra. Akan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW. Tempat tertinggi untuk Putus. Sudah Noval? Ada yang mau sampaikan lagi? Ya, Bu. Nah, oke, jadi sudah kita dapatkan ya. Ada lagi Noval? Mau dilanjutkan? udah Mau lanjutkan, Bu. Ya, sudah ya. Jadi dari SMP nih ada Irsya Fatur Rahman, betul namanya? Muhammad Irsya. Ya, Bu, ya, Bu. Ya.
Nah, Zal sama moderator ternyata kita ada Jidan. Raffi masih ada nggak Jidan? Dan ini masih dan ada Oke, jadi dari SMP 4 orang ada Irsya, Naufal, sama Station. Sekarang yang dari SMA nih, 2 orang yang mau berbicara. Ini itu jangan. Kita Farah. Ayo, kalau tidak kita selesaikan nih. Dapat yang mau door prize. Kita Farah. Hafisa tadi ada. Jumarni. Door prize-nya. Bu, door prize-nya apa, Bu? Kenapa? Door prize-nya apa, Bu? Hadiahnya, Bu? Door prize-nya apa katanya Bu Nurul? Rahasia. 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 Dopes. Ayo. Selesai udah nanya dopras aja. Itu suaranya Farah. Farah mau ngomong nggak? Ya, Farah tuh double lah. Tadi diperhatiin. Dua-duanya dapat. Ayo mau ngomong Ada nggak? yang SMA nanya kalau mau dapat dopres. Oh, ini pertanyaan siapa? Sesuai arahan MC lah. Tadi kesimpulannya gimana? Kesimpulan. Ya ada yang tercatat on cam terus siapa ya? Ini SMA dari tadi ada yang on cam keluar lagi. Jadi bingung nih nentuinnya. SMA saya punya 1, Bu. Siapa Bu? Siapa Pak? Boleh disebutkan. Itu mau diumumin sekarang. Gak apa-apa. Menurut Pak Yusra dulu siapa kandidatnya? Terus siapa? Ada 4 Pak. Belum nih 1 kan SMA. Yang apa nih? Yang satu Yang kamera. on terus mungkin ya. Dari awal sampai akhir. Ini habis ini dong. Cuy, yang banyak catatannya punya. Ya Bapak. Ayo Bu Siwi diumumin yang on kamera. Enggak, tadi udah kasih tahu. Pak MC tidak memegang. Lain dari tadi Sudah. Pak Yusra sudah megang. Apa Bu? Pak Yusra sudah sampaikan. Siapa Pak Yusra? Ya, sumpah dong. Yang Bu Siwi aja. Yang itu mau udah. Udah Bu, Aisyah diumumkan aja. Ya, oke. Ini enggak Seadanya Bu. kan SMA enggak ada yang
Simpulin nih, Hafisa mungkin, Ina, Ira, Misra, Salma. Satu, dua kalimat, 3 kalimat aja. Hafisa mungkin, Putri, Rahayu. Apa lagi tuh? Wilda tuh mungkin. Raise hand. Hilda. Nyalain. Ada foto ininya, bareng, mikrofon. Bu. Nanti foto bareng on cam kamera. Iya. Nanti kita foto bersama juga ya di on cam semuanya. Ayo dari sekarang bisa biar langsung. Nih berdua. Ayo, ada yang mau nggak? Saya nggak bisa biasanya mau. Ibu. SMP nih. Apa? Ya kan udah disebutin sama adik-adik. Ya nggak apa-apa disebutin lagi. Dan yang pertama, hikmah dari peristiwa Isra Miraj sendiri, yang pertama Allah ingin melihat kebesarannya kepada manusia. Kedua, Allah meningkatkan ketakwaan umat manusia agar lebih meningkatnya iman dan ketakwaan. Selanjutnya, Isra sendiri lanjut Mi'raj, kemudian Nabi pergi ke 7 langit, para nabi yang diberikan kita sholat 50 waktu, kemudian menjadi 5 waktu yang sekarang menjadi salah satu rukun Islam. Okay, thank you, Hafisa. Lagi mau untuk, ayo ada lagi nggak? Untuk yang always on cam yang ibu lihat dari tadi mungkin Syahrul ya. Syahrul dari tadi on Betul, cam Bu. ya. Nah, betul. Saya itu. Nah, oke, Syahrul. Lagi, Pak mungkin. Parah kamu jadi ngomong. Ayo ngomong dulu. Kalau saya punya yang on kamera Parah yang ngapain, serius Parah? itu hanya Syahrul sama Hafisa tadi. Oh, Yang lain ini hilang-hilang timbul. oke. Ya Pak, Bumi mungkin Bu, selain Hafisa dan Syahrul. Dari SMP, Bu. Dari SMP itu ada Alfandi ya. Afwan sama Jidan. Iya, betul Pak Runi. Jangan. Oke. Naufal tadi sama Zidan juga Pak. Afwan sama Jidan. Runi sama Jidan. Ya. Bukan nama Afwan. Apaan? Ya. Afandi. Bumi lihat anak SMA nggak? Yang on dari awal sampai Satu akhir. lagi Bu ya SMA. Tadi sih ngeliatnya Hafisa. Syahrul kan? Ya. Yang lain mah ada, cuman hilang-hilang timbul, pergi kemana kali. Yang lain hilang-hilangan. Betul. Pernah kami hilang, Bu. Maksudnya hilang dari tampilan kamera. Ada, Pak. Iya ada, tapi kamu maksudnya kalau udah dibilang on cam, tadi awal kagak. Ada, Pak.
Iya, Yang SMP Pan. ada satu lagi. Siapa, Pan? Satrio. Itu Pak Satrio. Satrio. Satrio Oh dari iya, on. Satrio Hadi. Awal Ya, on. benar. Tadi sudah disebutkan. Satrio, Satrio on. Ya, Iya, Satrio Hadi, Satrio. benar. Ya, kita kasih SM aja semuanya. SMP Avanli Satrio tuh dari pertama tuh. Avanli tuh. Iya, betul, Bu. Ya, Bu. SMA baru 2 nih, Dua. Hafiza dan Syahrul. Udah cukup, Bu. Cukup ya? Cukup. Oke. Mungkin di pertemuan Zoom berikutnya disemangati lagi. Siap. Nopal, kenapa Nopal? Semangat Nopal. Semangat ya. Oke. Kalau begitu tadi on cam semua, yuk kita foto bersama dulu. Saya anak SMA on cam semua. Semuanya Foto bareng on dulu. cam. Wija foto bareng. Ada berapa halaman, Bu Nurul? 7. Ayo Risma on cam. Page 2 ya. 1, 2, 3. Yang ketiga. Ayo Yesita, Siap. Jasmil, Darul. Ustaz, baru on cam Ustaz. Pak Yogi pelanggaran, Pak Yogi. Lagi pulang. Pak Yogi sama Bu Intan. Satu Sairi boleh on cam biar bawa fotonya. Page 4 gak ada yang on cam nih ya. 9, Ya, semuanya on cam. Rino, Nur Ain nih belum. Raihan, Angga. Yang calon dapat dopres harus on cam. Bintang. Fahri, Nah nih di Teo. Udah, Bu. Ya Bu langsung doa. Oke. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kan Bapak? Ya, kepada Pak Syafroni, silakan. Pak Syafroni. ayo Daruni, Aruni. doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kegiatan kita memperingati Isra Mi'raj berjalan dengan lancar, dan kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب إني مقيم الصلاة والذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم بارك لنا في رجب شعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syafronil telah doa kita bersama. Oke, sebelum kita tutup acara hari ini, saya selaku MC pertemuan kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, atau anak-anakku sekalian. Mari kita tutup bersama acara peringatan Isra Mi'raj 27 Rajab 1443 Hijriah hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.